Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah sastra dan teori sosiologi sastra. Perkembangan dan sejarah sastra Indonesia. Menurut Lesembung, dalam pengantar ilmu sastra menjelaskan, pengertian dari sejarah sastra merupakan ilmu membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis pengarang, dan reaksi pembaca. Melalui sejarah sastra, para pengarang dapat melihat dan menghayati karya pengarang sebelumnya, sehingga dapat menciptakan karya sastra yang baru. Perkembangan sejarah sastra Indonesia telah berkembang pesat dari zaman ke zaman. Awal mula berkembangnya sastra dari sastra, kemudian berkembang mengikuti perubahan zaman, sehingga berubah menjadi sastra tulisan, sehingga seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman muncullah sastra dalam bentuk digital. Perkembangan sejarah sastra Indonesia dapat kita lihat melalui adanya periodisasi sastra. Periodisasi merupakan penggolongan sastra berdasarkan pembabakan waktu dari awal kemunculan sampai dengan perkembangannya. Salah satu periodisasi dapat kita lihat dalam bentuk angkatan. Perkembangan sejarah sastra Indonesia terjadi dalam berbagai angkatan sastra. Setiap sastra mempunyai ciri khas dan jenisnya masing-masing. Melalui periodisasi, angkatan dapat melihat perjalanan dan perkembangan sastra. Ada beberapa angkatan sastra dalam periodisasi sastra Indonesia sebagai berikut. Angkatan Penjaga Lama. Penjaga Lama terjadi sebelum abad ke-20. Pada masa tersebut, karya sastra didominasikan oleh syair, gurindam, pantun, dan hikayat. Angkatan Penjaga Lama dikenal sebagai karya sastra klasik. Bahkan hingga sekarang masih terdapat beberapa upacara adat yang menggunakan pantun sebagai salah satu syarat. Salah satu karya sastra yang berpengaruh pada periode ini ialah Hikayat Abdullah, yaitu merupakan karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi yang mengkisahkan kehidupan masyarakat Melayu pada masa angkatan ini. Kemudian Angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini merupakan karya sastra Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, di mana disebut Angkatan Balai Pustaka dikarenakan pada saat itu banyaknya karya sastra yang diterbitkan melalui penerbit ini. Karya sastra pada masa angkatan ini biasanya menggunakan tema yang selaras dengan budaya kalau masa itu. Penerbit ini menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda. Selanjutnya, Angkatan Penjaga Baru. Pada masa Angkatan Penjaga Baru, terdapat ciri khas yang paling menonjol, ialah sebagian besar karya sastranya mengandung suasana romantis. Tema yang digunakan tidak melulu tentang pernikahan, namun berganti menjadi masalah kehidupan masyarakat modern, dan mereka mengeksplorasi tema-tema sosial dan mengkritik budaya-budaya kolonial. Angkatan 45. Angkatan ini lahir dipelopori oleh Chairil Anwar. Sastra angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan kemerdekaan. Angkatan yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Pada angkatan ini, karya sastra menjadi sarana penulis untuk menyuarakan semangat dan mempersatukan rakyat. Angkatan 50. Pada angkatan ini dilihat dengan terbitnya sebuah majalah kisah H.B. Jasin disebut sebagai pelopor lahirnya angkatan 50-an. Karena pada hakikatnya karya sastra pada kedua angkatan ini memiliki struktur fisik dan estetika yang sama. Pada masa angkatan 50-an ini banyaknya sastrawan yang menerbitkan karya-karyawan lewat majalah, sehingga lahirnya istilah sastra majalah. Yang terakhir angkatan 66 sampai 70-an. Angkatan ini lahir pada tahun 1966 sampai 1970-an. Pada masa terbitnya majalah sastra Harrison yang dipimpin Musa Lubis. Nama angkatan 66 ini diberikan oleh H.B. Jesse yang dijuluki Paus Sastra Indonesia. Angkatan 70-an merupakan salah satu sastrawan yang terkenal pada angkatan ini, disebut dengan sastrawan kontemporer, karena pada masa itu lahirnya karya-karya yang bersifat non-konvensional, yaitu sastra baru, sastra yang mengkritik pemerintah dan menyuarakan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori sastra. Teori sastra merupakan salah satu ilmu sastra yang mempelajari mengenai prinsip,
hukum, kategori, serta kriteria. Sebuah karya sastra yang membedakan dengan yang bukan sastra, sejalan dengan perkembangan karya sastra. Maka teori sastra juga turut berkembang dengan kerangka tertentu. Setiap teori memiliki asumsi dan tujuan yang sama, yakni mengungkap makna yang ada di dalam sebuah karya sastra. Hingga saat ini, teori berkembang menjadi beberapa. Salah satu teori sastra yang berkembang yaitu teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mengenai hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Teori sosiologi sastra adalah ilmu yang mempelajari sebuah karya sastra berdasarkan realitas sosial yang terjadi. Teori sosiologi melihat adanya hubungan karya sastra dengan realitas sosial. Teori sosiologi juga meneliti mengenai fakta sosial yang termuat dalam karya sastra yang merupakan fakta sosial atau hanya sekedar imajinasi pengarang saja. Teori ini juga dapat meneliti mengenai bagaimana penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, perkembangan sejarah sastra Indonesia memiliki peran penting dalam perubahan karya sastra Indonesia, dan perkembangan perubahannya berubah dengan pesat dari zaman ke zaman. Dengan adanya periodisasi memudahkan kita untuk melihat perubahan karya sastra dari angkatan ke angkatan dan dapat melihat perbedaannya dari periodisasi tersebut. Teori sastra membantu kita untuk dapat memahami sebuah karya sastra. Salah satunya adalah teori sosiologi sastra, teori yang mempelajari mengenai hubungan sosial.